Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kini kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Angelo Michel. Sebelum saya bahas ataupun kita perbincangkan terkait dengan saham-saham pilihan pagi hari ini, dari Pak Angelo kita ke saham BBRI terlebih dahulu. Secara teknikal sebenarnya apa sebetulnya pasca kemarin melesat 4,6%, Pak Angelo ke level 3.840. Rekomendasinya seperti apa untuk BBRI, Pak? Untuk BBRI masih oke. Mhm. Oh, itu pembeliannya besar sekali ya pada tanggal 28 Februari. Itu terbesar tahun ini juga. Mungkin dibandingkan setengah tahun lalu juga itu terbesar ya. Jadi pendakiannya masih terus berlanjut. Harapannya ini rebound untuk kembali bullish ya, bukan sekedar technical rebound. Baik, target terdekat untuk BBRI di level berapa, Pak? Ataupun menengah Eh, begitu? 5.100 5.100, cukup, lumayan juga ya, cukup apa jauh. namanya. Oke, BBRI menarik untuk bisa dicermati dan bisa masuk, secara trading harian menarik juga atau tidak, Pak Angelo? Oh ya, secara trading harian juga menarik, tapi kalau untuk day trading atau scalping mungkin profitnya kurang ya. Oke. Mendingan swing trading lah paling pendek. Baik, Masih secara valuasi, kalau kita bandingkan dengan, apa namanya, big caps yang lain lah ataupun mungkin saham-saham BUMN lainnya, ini masih murah atau sudah masuk di harga wajar, Pak? technical valuation ini Hmm, sangat murah ini. harga wajarnya di berapa untuk BBRI sebagai perbandingan? Kalau kita melihat secara teknikal itu harga wajarnya harusnya berada di sekitar Hmm. 5.500 sekitar Oh, situ. oke. Baik, menarik untuk bisa, masuk ya untuk BBRI secara teknikal, dan juga untuk trading jangka pendek, menengah ke panjang juga kemudian, ini menarik. Baik, kita akan, bahas untuk saham-saham pilihan pagi hari ini, Pak Angelo, dari Anda kita, dapat tayangkan di layar televisi, pemirsa, di antaranya adalah PAC dengan support di 2710, resistance di 3280, rekomendasi buy, BKSL support di 71 dan resistance di 100, rekomendasi buy. EMTK seperti tadi disampaikan oleh Pak Angelo, level support di 510 dan juga resistance di 750, rekomendasi buy. Astra Internasional dengan support di 4.900, resistance di 5.200, rekomendasi buy. Kita ke pack terlebih dahulu, Pak Angelo silakan. Ya, PEC tanggal 19 Februari 2025 itu kelihatannya big player baru mulai masuk lagi ya di saham ini dengan pembelian terbesar tahun ini. Itu trading value-nya hampir 10 kali bahkan lebih besar daripada trading value 21 Oktober tahun lalu. Jadi ini bagus sekali ya. Target pendakian pertama itu ada di 3.280, target kedua ada di 4.350. Nah, sampai di sana nanti kita perlu lihat lagi karena mungkin masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Dan Oke. kita harus hati-hati Carlos kalau tembus ke bawah 2.610 ya. Oke, untuk PACK atau PT Solusi Kemasan Digital TBK, bisa masuk banyak atau cicil dulu, Pak? Untuk ini dia cukup liquid ya, udah Mhm. rata-ratanya di atas 10 M. Jadi kalau mau banyak asalkan jangan dianggap big cap seperti BBRI ya. Ini Mhm. saham-saham yang mungkin hanya sekitar 5 sampai 20 M dengan Oke, baik. transaksi hariannya. Secara trading harian menarik dan juga menengah juga, apakah kemudian ini PAC menarik juga, Pak? Ya, untuk menengah juga bagus. Oke, baik. Untuk, berikutnya ada BKSL, seperti apa, Pak Angelo? BKSL saya perhatikan big player juga baru mulai masuk tanggal 3 Maret ya. Target pendakiannya ada di 100, support di 71. Nah, itu juga jadi petunjuk Carlos kalau ditembus ke bawah ya oleh. Oke, Sentul City, di level penutupan kemarin di level 83, level support yang direkomendasikan ada di 71 dengan resistance di 100. Trading harian saja ya untuk BKSL ya, Pak? Swing trading juga bisa 3 sampai Oke, 7 hari. baik. Dari BKSL ke MTEK mungkin Anda bisa sampaikan ada analisis tambahan untuk MTEK, Pak? Oh ya, untuk MTEK saham ini akan memulai lagi rally-nya dan sudah dimulai itu. Mhm. Eh, jadi setelah dia koreksi mendalam, dia punya target pendakian sampai 750 ya. Jadi Mhm. koreksinya sempat dalam tuh. Dan jangan lupa supportnya di 510, kalau ditembus ke bawah harus kabur. Baik, level terakhir, valuasi murah atau, seperti apa, Pak?
untuk Kalau MTEK? secara teknikal wajarnya itu di 2000-an, sekitar 2000-an. Oke, ini harga terakhir berarti masih sangat murah ya. Dari MTEK kita bergeser ke Astra Internasional, Pak. Seperti apa analisis lengkapnya untuk Astra Internasional? Kalau kita lihat di chart hourly, kita bisa melihat bahwa kemarin itu dia ada banyak melakukan pembelian ya. Dan target pendakiannya ada di 5.200, supportnya di 4.900 ya. Kalau tembus ke bawah itu kabur dulu. Oke, level terakhir untuk Astra juga secara valuasi masih murah ya, pasca pelemahan begitu. Masih 5 ribuan kira-kira. Baik, oke. Untuk saham-saham pilihan kali ini dari Pak Angelo Michel diantaranya adalah ada PACK, kemudian juga BKSL, MTEK dan juga Astra Internasional. Semuanya direkomendasikan buy dengan support dan juga resistance. Tadi kita sudah bahas dan kita akan coba lihat pergerakan dari IHSG pasca pembukaan sesi 1 hari ini di pukul 9:09 waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini bergerak menguat ya, di atas 1%, 1,17% di level 6.608,137. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI yang kita kemudian tadi bahas, Adaro, BBNI, ADI, PTRO, Telkom, Ratu, WiFi, Raja, dan MDKA. Dan saham yang jadi top loser sejauh ini ada Elite, DOH, kemudian PACK, Cepin, HSSMS, SNLK, APIC, PPRI, dan juga Foru. Oke, sekedar kita kemudian bandingkanlah, tadi kan kita sudah analisis untuk saham BBRI, Pak Angelo. Kalau kita bandingkan dengan BBNI, apakah sama menariknya? Sama untuk BBNI sama menariknya. Big Bang ini bagus semua. Oke, Kecuali brand. kayaknya ini masih mau masuk banyak begitu ya untuk asing, karena kemarin melemahnya sudah cukup banyak begitu ya? Oh, Oke, baik. Dari BBNI yang sejauh ini masuk ke dalam jajaran top gainers, kita ke saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers. Sudah cukup menarik nggak sih Pak untuk bisa masuk karena so far masih kemudian dilepas oleh investor. Ada Cepin di situ, kemudian juga ada PACK juga nampaknya masih jadi top losers. DOH dan juga Elite. Seperti apa Pak? yang mana nih? Kita ke Cepin terlebih dahulu. Menurut Anda menarik atau enggak secara harga? Karena masih masuk ke top losers nih Pak. Bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk. Untuk secara harga memang dia ada pembelian ya sekitar tanggal berapa tuh? Kira-kira 4 hari lalu. Dan itu cukup besar ya. Jadi kalau secara teknikal sih ini masih menarik. Kalau toh dia turun, itu biasanya hanya pullback ya. Jadi kita tunggu saja sampai pullbacknya selesai, terus baru ikutan masuk lagi. Oke, baik. Itu tadi beberapa analisis yang disampaikan terkait dengan pergerakan dari IHSG. Sejauh ini inline ya Pak dengan proyeksi Anda untuk pergerakan harian di IHSG sendiri di hari ini? Ya, semoga inline terus. Semoga inline terus. Baik. Pak Angelo, terima kasih atas analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga memang yang kita bahas hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat melakukan strategi investasinya hari ini. Namun lagi-lagi keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Angelo, sukses selalu untuk Anda. Saya selalu Pak. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik.